Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmirage dari kelas PTIKA dengan NIM 220209500013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Wireless One. Nah, apa itu Wireless One? Jadi, Wireless One adalah singkatan dari Wireless Wide Area Network. Adalah suatu bentuk dari jaringan nirkabel. Ukuran yang lebih besar dari Wide Area Network bila dibandingkan dengan jaringan area lokal membutuhkan perbedaan dalam teknologi yang digunakannya. Jaringan nirkabel dengan ukuran yang berbeda mengirimkan data dalam bentuk panggilan telepon, halaman web, dan panggilan video. Nah, pada jaringan WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar, yang dapat menghubungkan banyak komputer secara jarak jauh. Apabila perusahaan tersebar di beberapa kota, mereka dapat saling terhubung dan terintegrasi dengan beberapa cara. Misalnya menggunakan VPN, Illicit Line, dan IP Tunnels. Dengan demikian, semua komputer atau perangkat yang terhubung menggunakan jaringan WAN akan lebih mudah dalam transmisi data atau berkomunikasi. Selanjutnya, pada jaringan WAN dapat digunakan sekarang ini tentu hasil dari pengembangan yang membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Dengan adanya jaringan WAN, kita akan sangat terbantu, akan tetapi sayangnya biaya untuk mengembangkan jaringan WAN sangat besar. Maka dari itu, sebenarnya tidak semua orang memerlukan jaringan WAN, karena memang kebutuhannya tidak sebesar perusahaan yang memiliki beberapa kantor ataupun bisnis profesional yang harus saling terhubung dalam satu jaringan yang sama. Kemudian ada cara kerja jaringan WAN. Jaringan WAN pada umumnya menggunakan dua komponen teknologi komunikasi, yakni kabel transmisi dan komponen switching. Pada kabel transmisi memiliki fungsi untuk memindahkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan komponen switching ialah komponen dari sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Ketika data yang dikirimkan oleh suatu komputer sampai ke kabel penerima, komponen switching kemudian memilih kabel penerima untuk menyalurkan paket-paket data yang telah diterima tadi. Nah, kemudian ada cara kerja jaringan WAN, yaitu apabila ditinjau dari sisi fungsionalnya, WAN tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan LAN. WAN juga memiliki fungsi yang sama seperti LAN, yaitu mengkoneksikan antar komputer, printer, dan juga perangkat lainnya dalam satu jaringan. Akan tetapi, yang membedakan antara LAN dan WAN adalah perangkat yang menggunakan dalam membangun jaringan serta biaya yang dikeluarkan untuk mengakses kedua jaringan tersebut. Selanjutnya, ada macam-macam layanan jaringan WAN. Sebagai besar layanan jaringan WAN yang disediakan perusahaan penyedia jaringan ISP atau penerapan beberapa layanan teknologi jaringan WAN, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada PSTN atau Public Switched Telephone Network, ialah suatu teknologi jaringan WAN yang memanfaatkan line telepon, yang mana mengubah data digital atau komputer menjadi data analog dengan memanfaatkan perangkat keras berupa modem. Kedua, Reset Line adalah salah satu teknologi jaringan WAN yang memanfaatkan suatu koneksi secara langsung yang memiliki sifat permanen antara piranti yang berhubungan dan memberikan suatu koneksi konstan dengan kualitas layanan koneksi QoS. Ketiga, ada X25, ialah suatu teknologi jaringan WAN paket switching melalui jaringan PSTN. Keempat, Frame Relay adalah salah satu layanan teknologi jaringan WAN dalam paket switching yang memungkinkan adanya suatu komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi.
Kemudian ada fungsi jaringan WAN. Meskipun bisa dibilang jaringan WAN adalah jaringan yang eksklusif, tentu ada beberapa fungsi yang tidak ada pada jaringan LAN, MAN, PAN, dan jaringan lainnya. Satu, mempermudah komunikasi. Karena cakupan wilayah jaringan WAN sangat besar, maka bila suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi dan melakukan transmisi data dengan mudah dan cepat. Seperti yang sudah dibahas, bahwa jaringan WAN sangat memudahkan integrasi antar perangkat karena mereka atau banyak komputer terhubung pada satu jaringan yang sama. Kemudian ada karakteristik jaringan WAN. Untuk jaringan WAN, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau lagi oleh jaringan LAN ataupun MAN. Kedua, cakupan jaringan WAN sangat luas. Ketiga, pengguna dapat mengakses bandwidth meski dari jarak jauh. Keempat, jaringan WAN bekerja melalui data link pada layar OSI dan fisikal. Nah, selanjutnya ada perangkat jaringan WAN. Yang pertama itu ada router. Router ini berfungsi untuk mengatur jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Nah, selain itu, router juga mendukung jaringan selama melakukan tugasnya, yaitu konektivitas, fleksibilitas, dan sebagainya. Kemudian ada CCU atau DSU. Nah, perangkat Channel Service Unit atau Data Service Unit bertugas menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Nah, pada kedua komponen ini tidak bisa dipisahkan karena sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan WAN. Selanjutnya ada perangkat jaringan WAN. Ada modem. Modem ini bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Selain itu, perangkat ini juga berperan sebagai pengirim data pada alur telepon dengan modulasi dan demodulasi sinyal. Nah, kemudian ada communication server. Perangkat yang satu ini bertugas menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial-in. Nah, serta menjadi remote akses ke jaringan LAN. Selanjutnya ada Asynchronous Transfer Mode atau biasa dikenal dengan ATM. Nah, merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional dengan call relay. Nah, perangkat ini dijadikan protokol untuk memaksimalkan penggunaan media dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian ada multiplexer. Nah, multiplexer ini akan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal ke sirkuit tertentu dan mampu mentransfer data secara terus-menerus seperti data suara, foto, teks, dan sebagainya. Nah, kemudian ada antena. Antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN, namun antena berguna untuk menyebarkan sinyal. Lagi pula dengan adanya antena akan membuat sinyal lebih stabil, ditambah lagi dengan jangkauan yang sangat jauh. Kemudian ada kelebihan jaringan WAN. Jadi yang pertama itu dapat digunakan untuk transmisi file, data, dan resource dengan jaringan workstation. Yang kedua dapat memperoleh informasi secara real time. Ketiga, wilayah jangkauan sangat luas. Keempat, dapat diakses dari jarak jauh. Kelima, infrastruktur perusahaan bisa terpusat dan tidak perlu membuat server di tiap-tiap cabang kantor perusahaan. Keenam, meningkatkan keamanan transmisi data bahkan data yang sensitif. Karena sebelum ada dikirimkan akan dienkripsi terlebih dahulu. Ketujuh, bandwidth yang bisa digunakan jaringan WAN sangat besar.
Selanjutnya ada dapat mengirim pesan dan file dengan ukuran yang besar secara cepat apabila terkoneksi internet. Nah, adapun kekurangan pada jaringan WAN, akan tetapi kekurangannya tidak membuat jaringan WAN tidak layak digunakan. Jadi, good pupil masih bisa mempertimbangkannya. Adapun kekurangan jaringan WAN yaitu yang pertama biaya pembangunan jaringan, fasilitas, dan perawatan atau maintenance sangat tinggi. Kedua, konfigurasi pengaturan jaringan WAN sangat rumit. Ketiga, wajib menggunakan firewall jika tidak ingin jaringan Anda terganggu. Kemudian ada berpotensi terkena ancaman dari hacker dan ancaman fiber lainnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.